Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dewadian Putra. Saya Syarifah Lustami. Saya Sini Gracia Putri. Saya Nur Syahni. Baik, di sini kami mengangkat permasalahan hak dan sengketa pada PT Chevron, di mana itu akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan yang pertama, yaitu tentang sejarah PT Chevron Pacific Indonesia. PT Chevron Pacific Indonesia adalah anak perusahaan dari Chevron yang bertugas mengeksplorasi minyak yang ada di Riau. Para karyawan PT Chevron Pacific Indonesia ditempatkan di 4 kota di Riau, yaitu Dumai, Duri, Minas, dan Rumbai. Kegiatan operasional PT Chevron Pacific Indonesia terletak di wilayah Dumai, Duri, dan Minas. Sedangkan main office PT Chevron Pacific Indonesia terletak di wilayah Rumbai. PT Chevron Pacific Indonesia pertama kali didirikan di Indonesia pada awal tahun 1924. Standard Oil Company of California atau SoCal dan Texas Oil Company atau Texaco membentuk sebuah perusahaan patungan di daerah Sumatera bernama NU Netherlands Pacific Petroleum Maatschappij atau NPPM. Perusahaan ini menemukan sebuah sumur minyak non-produktif yang akhirnya ditutup. Pada tahun 1944, ahli geologi NPPM Richard H. Hopper dan Tom Oki bersama timnya menemukan sumur minyak terbesar di Asia Tenggara, Minas. Sumur ini awalnya bernama Minas nomor 1. Minas terkenal dengan jenis minyak Sumatra Light Crude atau SLC yang baik dan dengan memiliki kadar belerang rendah. Pada masa awal 1950-an, NPPM merubah nama menjadi Caltech Pacific Oil Company atau CPOC dan mulai melakukan eksplor minyak dari Minas melalui Perawang. Sumber minyak baru pun ditemukan di Duri, Bengkalis, dan Petapahan. Nama Caltech pun berubah kembali di awal tahun 1960-an menjadi Caltech Pacific Company atau CPC. Seiring semakin banyaknya sumber minyak yang ditemukan di daerah operasi Caltech, peta daerah pun dibuat. Peta daerah operasi ini biasanya disebut Kangguru Block karena bentuk yang seperti kanguru. Di luar Kangguru Block, Caltech atau yang pada dekade 1970-an mengubah kembali namanya menjadi PT Caltech Pacific Indonesia. Pada saat itu juga mengoperasikan daerah Coastal Plains Pekanbaru Block atau CPP Block dan Mount Front. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil PT Chevron Pacific Indonesia. Selama lebih dari 90 tahun, Chevron telah menjadi produsen energi terkemuka di Indonesia. Kami terus berupaya menggali potensi energi Indonesia melalui inovasi, menghasilkan produk minyak bumi dari ladang-ladang minyak. Kemitraan Chevron dengan masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat ditelusuri semenjak tahun 1924 ketika Standard Oil Company of California atau SoCal, kini Chevron mengirimkan ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera. Baiklah, saya akan membacakan profil PT Chevron Pacific Indonesia. Selama lebih dari 90 tahun, Chevron telah menjadi produsen energi terkemuka di Indonesia. Terus berupaya menggali potensi energi Indonesia melalui inovasi, menghasilkan produk minyak bumi dari ladang-ladang minyak. Kemitraan Chevron dengan masyarakat dan pemerintah Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1924 ketika Standard Oil Company of California atau SoCal, kini Chevron mengirimkan ekspedisi geologi ke Pulau Sumatera. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi PT Chevron Pacific Indonesia. Untuk visinya sendiri adalah menjadi perusahaan energi Indonesia yang paling dikagumi oleh karyawan SDM, kemitraan, dan kinerjanya agar tetap dapat diakui sebagai perusahaan kelas dunia. PT Chevron Pacific Indonesia melaksanakan perbaikan kualitas berkesinambungan. Kemudian dalam visi ini disebutkan bahwa PT Chevron Pacific Indonesia dalam visi PT ini adalah menjadi perusahaan energi Indonesia yang paling dikagumi oleh karyawan. Kemudian untuk misinya adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Hal ini tertuang pada motonya, yaitu PT Chevron Pacific Indonesia will effectively explore and develop hydrocarbons for the benefits of Indonesia and its shareholders. Kemudian yang kedua ada kronologisnya, yang mana kami mengambil kronologis yaitu kasus Chevron
versus Lembaga Lingkungan Ekuador, yang mana Ekuador memiliki sumber daya minyak bumi yang besar sehingga operasi Texasco menjadi perhatian bagi pemerintah Ekuador. Namun pada era Texasco beroperasi, perusahaan ini bukan perusahaan dominan di Ekuador, yang mana merupakan perusahaan negara yang menguasai produksi negara tersebut. Namun untuk komoditas ekspor di wilayah Amerika Latin diatur oleh pemerintah Ekuador, pemerintah yang menentukan harga minyak yang diproduksi oleh Texasco, yang mana tidak bisa menjual minyak untuk keuntungan perusahaan selain dengan izin pemerintah. Kemudian perjanjian ini disepakati pada tahun 1973 hingga tahun 1992, yang mana tujuannya adalah untuk agar kebutuhan nasional Ekuador bisa dipenuhi dengan adanya investasi dari perusahaan dari Amerika Serikat tersebut. Nah, pada tahun 1992, Texasco tidak ingin memperpanjang perjanjian tersebut sehingga Texasco memberhentikan operasinya di Ekuador. Selanjutnya, pada tahun 1993, komunitas Amazon mengklaim bahwa daerah mereka mengalami kerusakan sejak beroperasinya perusahaan minyak Texasco. Kerusakan itu terjadi pada kurun waktu 1964 dan 1990 yang melakukan pembuangan gas beracun ke dalam sungai Amazon dengan jumlah miliaran galon. Dampak dari tercemarnya sungai Amazon adalah gagal panen, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat di sekitar Amazon akibat kasus kanker, dan banyaknya hewan yang mati. Masyarakat yang melaporkan kepada lembaga swadaya masyarakat setempat yang kemudian dilanjutkan pada pengadilan. Nah, secara detail, Texasco memiliki metode pengoboran minyak yang merusak lingkungan dan kesehatan. Prosedur yang dimiliki Texasco sangat jauh dari keamanan lingkungan. Hal ini dikarenakan Texasco menggunakan metode yang murah dan berpolusi. Limbah yang dibuang Texasco ke sungai Amazon mengandung unsur kimia seperti benzen, arsenik, air raksa, dan zat berbahaya lainnya. Untuk membayar kerusakan dan kerugian tersebut, Texasco mengadakan perjanjian dengan pemerintah untuk mengganti rugi sejumlah 40 juta dolar. Perjanjian antara Texasco dan Ekuador terkait penemuan tanggung jawab lingkungan ditandatangani pada tahun 1995. Baiklah, saya sampai sini penjelasan saya. Kemudian akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Syahmi. Kepada Saudari Nurul Syahmi dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hukum perdata yang kelima. Ini terjadi di luar Indonesia pada tahun 2011. Chevron, perusahaan minyak Amerika Serikat, terlibat dalam sengketa dengan Lembaga Lingkungan Ekuador terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pengoboran minyak di Amazon. Chevron menuduh bahwa Lembaga Lingkungan Ekuador terlibat dalam pemalsuan bukti dan korupsi dalam proses hukum yang berlangsung di Ekuador. Kasus ini melibatkan sengketa perdata internasional antara perusahaan asing dan lembaga non-pemerintah. Terlebih lagi, kini pemerintah Ekuador sebagai akibat dari gugatan internasional yang diajukan oleh Chevron berdasarkan sistem perlindungan investasi global harus membayar kompensasi jutaan dolar kepada perusahaan tersebut. Pengadilan arbitrase yang menerima gugatan tersebut dan memberi putusan yang menguntungkan perusahaan juga telah memerintahkan Ekuador untuk membatalkan hukuman pengadilan sukumbios yang dianggap melanggar hukum. Kasus Chevron di Ekuador serta kejahatan di lingkungan dan sosial lainnya yang melibatkan perusahaan multinasional, mulai dari perusahaan bendungan limbah, pertambangan beracun milik perusahaan Vale dan BHP di Brazil, hingga penindasan dan kriminalisasi terhadap komunitas dan bahkan pembunuhan terhadap aktivis lingkungan hidup. Seperti kasus pembunuhan, menyoroti perlunya instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengakhiri impunitas yang dialami perusahaan-perusahaan tersebut. Instrumen ini harus memungkinkan perusahaan dibawa ke pengadilan nasional dan meminta mereka memberikan tanggapan atas kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian Chevron membela diri terhadap tuduhan palsu yang mereka bertanggung jawab dengan kerusakan lingkungan dan sosial di wilayah Amazon di Ekuador. Pada tanggal 4 Maret 2014, Pengadilan Distrik untuk Distrik Selatan, New York, merupakan bahwa keputusan pengadilan Ekuador senilai 9,5 miliar adalah produk penipuan dan aktivitas pemasaran, dan menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Putusan setebal hampir 500 halaman tersebut menemukan bahwa Stephen Donziger, pengacara utama Amerika di balik gugatan Ekuador terhadap perusahaan tersebut, melanggar Undang-Undang Federal
dan melakukan pemerasan, pencucian uang, penipuan kawat asing, pelanggaran undang-undang praktis korupsi, gangguan saksi dan penghalangan keadilan dalam memperoleh keputusan Ekuador dan dalam upaya menutupi kejahatannya dan rekan-rekannya. Keputusan ini ditegaskan dengan suara bulat oleh Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk sirkuit kedua pada tanggal 8 Agustus 2016. Selama bertahun-tahun, pemerintah Ekuador, kelompok aktivis dan pengacara yang penuh perhitungan telah menggunakan gambar lubang minyak, tumpuhan minyak, dan masyarakat adat di Amazon untuk menyesatkan masyarakat. Baik, karena tidak dapat menyangkal bukti penipuan, Donziger dan timnya melakukan serangan pribadi dan profesionalnya terhadap siapapun yang menentang skema mereka untuk memulai kampanye kotor internasional terhadap jurnalis. Putusan setebal hampir 500 halaman tersebut menemukan bahwa Stephen Donziger, pengacara utama Amerika di balik gugatan Ekuador terhadap perusahaan tersebut, melanggar undang-undang federal dan melakukan pemerasan, pencucian uang, penipuan kawat asing, pelanggaran undang-undang praktis korupsi, gangguan saksi dan penghalangan keadilan dalam memperoleh keputusan Ekuador dan dalam upaya menutupi kejahatannya dan rekan-rekannya. Keputusan ini ditegaskan dengan suara bulat oleh Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk sirkuit kedua pada tanggal 8 Agustus 2016. Selama bertahun-tahun, pemerintah Ekuador, kelompok aktivis dan pengacara yang penuh perhitungan telah menggunakan gambar lubang minyak, tumpuhan minyak, dan masyarakat adat di Amazon untuk menyesatkan masyarakat. Baik, karena tidak dapat menyangkal bukti penipuan, Donziger dan timnya melakukan serangan pribadi dan profesionalnya terhadap siapapun yang menentang skema mereka untuk memulai kampanye kotor internasional terhadap jurnalis hakim. Nah, apakah hak asasi manusia atau kelompok hak asasi perempuan dan siapapun yang mengatakan kebenaran tentang kasus tersebut? Setelah mengetahui besarnya penipuan tersebut, banyak mantan pendukung Donziger, termasuk memberi dana, investor, bahkan pakar ilmiah, telah meninggalkan skema tersebut. Chevron belum pernah beroperasi di Ekuador atau di Texaco Petroleum (Texpet) yang menjadi anak perusahaan Chevron pada tahun 2001, merupakan mitra minoritas dalam konsorsium produksi minyak di Ekuador bersama dengan perusahaan minyak milik negara. Dari tahun 1964 hingga 1992, Petrocheodor perjanjian dengan Ekuador, Texpet melakukan remediasi di lokasi produksi tertentu, sementara Petro Ekuador berkomitmen untuk melakukan pembersihan yang tersisa di pemerintahan Ekuador, mengawasi dan memberikan sertifikat keberhasilan penyelesaian remediasi Texpet dan merilis Texpet sepenuhnya 827 KB dari tanggung jawab lingkungan lebih lanjut. Namun Petro Ekuador gagal melakukan pembersihan yang dijanjikan dan terus mengoperasikan dan memperluas operasi minyak di bekas konsesinya selama 20 tahun terakhir. Nah, berikut ini adalah kasus pembaruan terkini tentang komponen utama dalam kasus ini, yaitu Chevron mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Federal AS berdasarkan Racket Influenced and Record Organization (ACT) atau RICO terhadap Steve Donziger, pengacara Amerika di balik gugatan Ekuador dan rekan-rekannya, untuk membuktikan bahwa keputusan tersebut merupakan produk penipuan. Pengaduan RICO ini diajukan pada tahun Februari 2011 untuk dimintai pertanggungjawaban perwakilan penggugatan atas penipuan, pemerasan, dan pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan litigasi Lago Agrio. Kasus ini disidangkan pada bulan Oktober 2013. Selama persidangan, Chevron memanggil 24 saksi, memberikan kesaksian di posisi dari 21 orang lainnya, dan menyerahkan lebih dari 3.000 barang bukti sebagai buktinya. Kesaksian juga disertai dari mereka yang sebelumnya bersekutu dengan penggugat, yang memberikan keterangan langsung mengenai korupsi. Nah, di sini ada 3 poin. Yang poin pertama itu konsultan lingkungan ini utama penggugat dari status konseling, memberikan kesaksian tersumpah yang menolak pekerja mereka untuk pengacara penggugat dan menegaskan bahwa tidak ada dasar ilmiah atau tuntutan penggugat terhadap Chevron. Yang kedua, penyandang dana, salah satu pendukung keuangan terbesar penggugat, Bedford Capital, memberikan kesaksian tersumpah yang mendokumentasikan penipuan dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pengacara penggugat untuk mendapatkan pendanaan. Nah, yang terakhir yaitu adalah mantan hakim. Seorang mantan hakim Ekuador yang pernah memimpin kasus tersebut bersaksi bahwa hakim yang mengeluarkan putusan tersebut dijanjikan suap $1,5 juta dari pengacara penggugat sebagai imbalan atas penggabaian putusan yang menguntungkan mereka. Baik, selanjutnya itu adalah penyelesaian kasus Chevron versus Lembaga Lingkungan Ekuador. Pada tanggal 4 Maret 2014, Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Selatan New York memutuskan bahwa keputusan pengadilan Ekuador senilai 9,5 miliar adalah produk penipuan dan aktivitas pemerasan.
dan menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Keputusan ini ditegaskan dengan suara bulat oleh Pengadilan Banding Amerika Serikat untuk sirkuit kedua pada tanggal 8 Agustus 2016. Pengadilan di Banding menyatakan bahwa Don Ziegler dan timnya terlibat dalam parade tindakan korupsi, termasuk pemaksaan, penipuan, dan penyuapan. Baik, mungkin itu nih. Nah, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya itu, korporasi memiliki kekuatan politik dengan melakukan bergainan dengan masyarakat dan pemerintah di host country. Kekuatan politik tersebut berkepimpinan kepada perusahaan kebijakan negara. Quasi right adalah persamaan hak yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak melampaui batas negara. Dengan hak istimewa tersebut menjadikan perusahaan memiliki hak hukum yang kuat dan setara dengan negara maupun manusia. Serangan balik Chevron di Ekuador merupakan bukti bahwa ternyata hak konstitusi yang dimiliki perusahaan mampu merugikan negara. Ekuador mengalami kerusakan lingkungan dan juga kerugian karena harus membayar gugatan Chevron. Pengadilan internasional merupakan institusi yang mendukung bagaimana hak perusahaan tersebut bisa dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk melawan negara melalui hukum dan politik. Baik, itu mungkin hasil dari diskusi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.